Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat tutorial atau eksperimen bagaimana manfaat pupuk organik atau kotoran hewan pada lahan pertanian. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi tentang dunia pertanian. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat eksperimen bagaimana manfaat pupuk kandang atau kompos pada lahan pertanian. Pertanian akan sukses jika pertumbuhan tanaman akan bagus. Nah, tumbuhan akan bagus jika akarnya bagus. Akar akan bagus jika tanahnya bagus. Dan tanah akan bagus jika ada organisme atau kehidupan di dalam tanah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuktikan tanah yang bagus itu seperti apa dan tanah yang cocok untuk pertanian itu seperti apa. Akhir-akhir ini banyak masyarakat atau petani memanfaatkan pupuk pabrikan atau pupuk kimia sebagai pupuk dasar, yang mana pupuk dasar itu bisa memberikan manfaat hanya beberapa waktu saja. Namun pupuk itu bisa menyebabkan kerusakan pada tanah jika pemakaiannya berlebihan. Pada eksperimen kali ini akan saya coba memberikan pemahaman atau pengetahuan bagaimana jika tanah kita tidak dilakukan pembenahan tanah. Nah, ini saya punya alat-alat yaitu timba yang lebih dekat lagi. Ini adalah air bersih, air sungai. Dan ini tanah yang tanpa kompos atau tanpa pupuk kandang. Yang ini tanah yang dicampur dengan kompos atau sekam, dan juga ada kotoran hewannya. Kita langsung saja coba. Ini kita kasih lubang-lubang, bolongan. Ini adalah rongga jika di dalam tanah itu ada airnya. Dan ini adalah tanah yang tidak mengandung apa-apa atau tanah yang selama ini penggunaan bahan-bahan kimia seperti KCl, DSP, urea dan berbagai macam tersebut. Nah, kita uji coba bagaimana eksperimen yang pertama ini. Seperti ini. Ini kita sama-sama kita masukkan ke dalam tanah. Nah, air ini adalah sumber mata air yang ada di dalam sawah yang kita miliki. Kenapa kok musim kemarau tanah itu banyak yang pecah-pecah di atasnya? Nah, itu tandanya tanah yang kita miliki tidak subur. Beda dengan tanah yang tidak pecah atau gembur, itu biasanya tidak pecah. Itu tandanya tanah yang kita miliki itu subur. Kita tunggu beberapa menit apa yang terjadi dengan proses eksperimen kali ini. Sambil menunggu eksperimen yang pertama, kita melakukan eksperimen yang kedua, yaitu sama. Yang ini tanah yang perlakuan pupuk kimia terus-menerus. Yang ini adalah menggunakan pupuk kandang atau kompos. Nah, pada eksperimen kali ini sama. Ini tempat wadah air. Yang ini tanah yang berisi kompos dan air sekam. Yang ini tanah yang selama ini pelakuan kimia. Ini ada wadah airnya, dan ini ada wadah air sama itu. Ini adalah botol air mineral bekas. Kita akan menaruh air dengan waktu yang sama, dengan durasi yang sama, dan volume yang sama. Ini eksperimen jika ini adalah air hujan. Nah, dalam eksperimen kali ini kita akan tunggu apa yang akan terjadi. Tunggu beberapa menit lagi antara eksperimen pertama dan eksperimen yang kedua. Pada eksperimen pertama, dalam beberapa menit saja kita lihat air yang di kandungan kompos dan arang sekam ini tanahnya langsung mengalir airnya seperti ini. Untuk tanah yang biasa menggunakan pupuk kimia, air yang di ini ibaratkan air hujan.
tanah tidak menyerap air langsung seperti ini. Bahkan sebelah sini, sampai sini itu masih kering. Beda sama yang menggunakan pupuk kompos dan arang sekam seperti ini. Ini tandanya tanah langsung menyerap, atau air hujan atau air yang dari pengairan itu terserap maksimal ke dalam tanah jika kita menggunakan pupuk kompos dan arang sekam sebagai pupuk dasar. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin membuktikan fungsi dan manfaat dari pupuk dasar menggunakan kompos dan arang sekam. Ini eksperimen yang kedua. Kita akan bahas lagi dalam beberapa menit eksperimen yang pertama. Nah, kita akan bahas di eksperimen yang pertama. Ini dalam 5 menit kita akan lihat dari tanah yang mengandung kompos dan arang sekam ini, air tidak cepat meresap atau menguap. Beda dengan tanah yang tidak mengandung apa-apa, ini hanya menggunakan bubuk ya. Ini sudah airnya sampai sini. Ini dalam waktu beberapa menit saja air sudah sampai sini. Nah, itu tandanya jika musim kemarau tanah cepat menguap, dan kalau sudah di atas itu cepat menguap, tidak menyimpan air begitu lama seperti yang tanah yang mengandung kompos dan arang sekam seperti ini. Jadi indikasi tanah yang tidak subur itu kalau musim kemarau di atas itu pecah-pecah. Nah, itu tandanya di dalam air sudah habis, persediaan stok airnya sudah habis. Beda dengan tanah yang mengandung kompos atau arang sekam seperti ini. Nah, jadi saran saya untuk tanaman apa saja, karena tanaman itu tergantung dari akar, maka tanahnya harus diperbagus, tanahnya harus dibenahi. Kita bisa menggunakan pupuk dasar kompos atau kotoran hewan dicampur dengan arang sekam. Begitu juga dengan petani-petani yang lain. Kita tidak usah membahas bagaimana cara meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan kualitas. Kita benahi tanah dulu supaya hasilnya bisa maksimal. Kita bisa lihat di eksperimen yang kedua, airnya sudah terisi, sudah menyerap. Yang ini masih belum berjalan. Nah, ini kalau air hujan deras bisa menyebabkan banjir atau tergenang dari tanaman budidaya yang kita miliki, apalagi di sawah. Cukup sekian eksperimen kali ini. Tunggu terus eksperimen selanjutnya di channel Petani Muda Milenial. Semoga bermanfaat. Jaga lingkungan, jaga alam, lindungi tanah kita. Kalau tidak bisa memperbaiki, paling tidak jangan ikut merusak. Salam Petani Muda Milenial. Menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.